Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai bahan yang akan kita observasi mengenai inovasi konstruksi kayu dan loser, analisis karakteristik material dan implementasi pada bangunan tinggi masa depan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nalatasya Ramadhani dan kemudian rekan-rekan saya. Ada Alan Bastian Sitorus, Benhard Elimanuel Sitorus, Puji Ramadhani, Muhammad Hussein, dan yang terakhir Putri Natasha. Kemudian untuk pemaparan materinya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Sebelum ke materi, kita akan membahas mengenai pengenalan kayu, kusen, dan luster. Kayu sampai sekarang masih menjadi salah satu material yang cukup sering digunakan dalam pembangunan. Selain mudah ditemukan, kayu juga punya banyak fungsi dalam konstruksi, baik untuk bagian struktur maupun tampilan bangunan. Dalam penggunaannya, kayu sering dipakai untuk kusen, pintu, jendela, rangka atap, sampai ventilasi karena mudah dibentuk. Salah satu penggunaan kayu yang masih banyak ditemui yaitu pada pembuatan kusen dan luster. Kusen digunakan sebagai rangka pemasangan pintu dan jendela, sedangkan luster berfungsi sebagai ventilasi udara sekaligus pembantu pencahayaan alami di dalam bangunan. Kemudian Karakteristik dan sifat material. Karakteristik kayu bersifat anisotropik atau kekuatan dipengaruhi arah serat, memiliki tekstur dan pola serat alami, higroskopis atau menyerap dan melepas air, mudah dipotong dan dibentuk, ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Kedua, sifat fisik kayu memiliki warna dan tekstur berbeda, berjenis menentukan kekuatan kayu, mengalami penyusutan dan pengembangan, isolator panas dan listrik yang baik. Yang ketiga, sifat mekanik kayu, yaitu kuat menahan tekan, kuat menahan tarik, memiliki daya lentur, memiliki tingkat kekerasan dan elastisitas. Keempat, sifat biologis kayu, dapat diserang rayap dan jamur, mudah lapuk jika lembab, dan membutuhkan bahan pengawet dan finishing. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan beberapa keunggulan utama material kayu dalam konstruksi, khususnya pada pembangunan kusen dan roster. Yang pertama ada estetika dan nilai arsitektur tinggi. Keunggulan pertama yaitu dari segi estetika. Kayu memiliki serat dan warna alami yang memberikan kesan elegan, natural, dan bernilai arsitektur tinggi. Karena itu, kayu sering dipilih untuk meningkatkan tampilan bangunan agar terlihat lebih menarik dan nyaman. Yang kedua ada fleksibilitas desain. Keunggulan berikutnya adalah fleksibilitas desain atau kayu termasuk material yang mudah dipotong, dibentuk, dan disesuaikan ukurannya. Hal ini memudahkan proses pembuatan kusen maupun loster sesuai kebutuhan desain bangunan. Dan yang ketiga, insulasi termal dan akustik alami. Material kayu dapat membantu mengurangi panas dari luar dan meredam suara tertentu, sehingga ruangan menjadi lebih nyaman. Dengan berbagai keunggulan tersebut, kayu masih menjadi salah satu material yang banyak digunakan dalam pembangunan hingga saat ini. Next slide, moderator. Oke, selain memiliki banyak keunggulan, material kayu juga memiliki beberapa kelemahan dan tantangan teknis yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada perubahan dimensi. Kayu dapat mengembang atau menyusut akibat perubahan kadar air dan suhu lingkungan. Hal ini bisa menyebabkan perubahan bentuk apabila tidak dilakukan pengeringan atau perawatan yang baik. Yang kedua ada serangan organisme.
Kayu juga rentan terhadap serangan organisme seperti rayap, jamur, dan kumbang bubuk. Oleh karena itu, diperlukan bahan pengawet atau perawatan khusus agar kayu lebih tahan lama. Dan yang ketiga, kekuatan struktur. Kemudian, kekuatan kayu dipengaruhi oleh jenis dan arah seratnya. Tidak semua jenis kayu memiliki kekuatan yang sama, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan fungsi konstruksi. Dan yang keempat, yang terakhir, resiko kebakaran. Tantangan kayu, karena kayu merupakan material yang mudah terbakar, maka diperlukan perlindungan tambahan seperti pelapis tahan api untuk meningkatkan keamanannya. Nah, jadi penggunaan kayu perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya agar hasil konstruksi tetap aman, kuat, dan bisa tahan lama. Terima kasih. Kembalikan ke moderator. Oke, selanjutnya di sini ada proses pembuatan atau manufakturnya. Yang pertama yaitu ada pemilihan kayu, yang dimana kayu dipilih berdasarkan kekuatan, tingkat kekeringan, dan ketahanan terhadap rayap maupun cuaca. Jenis kayu juga yang sering digunakan untuk membuat kusen itu ada kayu meranti, komper, jati, dan mahoni. Yang kedua yaitu ada pengukuran dan pemotongan. Kayu diukur sesuai ukuran pintu atau jendela yang akan dibuat, lalu dipotong menggunakan gergaji mesin. Yang ketiga yaitu ada penyurutan dan pembentukan profil, yang dimana kayu diserut agar rata dan dibentuk sesuai model kusen. Yang keempat yaitu ada pembuatan sambungan, yang dimana bagian kusen disambung menggunakan teknik purus dan lubang atau mortis tenan atau skrup dan lem kayu ya. Dan yang terakhir yaitu ada pengamplasan atau finishing, yang dimana kusen dihaluskan lalu diberikan finishing agar tahan lama dan terlihat rapi. Mungkin dari saya sekian, saya kembalikan kepada moderator. Pada slide ini dijelaskan aplikasi kayu di dunia nyata khususnya pada bangunan rumah. Pertama, kayu digunakan sebagai kusen pintu dan jendela karena kuat, mudah dibentuk, dan mampu menopang pintu serta jendela dengan baik. Kedua, kayu digunakan sebagai lofter atau ventilasi rumah untuk membantu sirkulasi udara dan pencahayaannya alami agar rumah terasa lebih nyaman. Ketiga, kayu juga dimanfaatkan sebagai elemen dekoratif rumah karena memiliki tampilan alami dan dapat membuat rumah terlihat lebih estetik dan menarik. Selanjutnya adalah potensi inovasi di masa depan. Yang pertama adalah kayu ramah lingkungan. Penggunaan kayu dari hutan lestari dan bahan daur ulang untuk mengurangi dampak lingkungan. Selanjutnya ada kayu tahan cuaca dan rayap, yang dimana pengembangan teknologi pelapisan dan pengawetan kayu lebih awet serta tanpa terhadap cuaca dan hama. Yang terakhir adalah desain modern dan multifungsi. Kusen dan lofter kayu dibuat dengan desain minimalis, fleksibel, serta dapat meningkatkan estetika dan fungsi bangunan. Demikian pemaparan materi mengenai objek yang akan kita observasi. Kami memilih material kayu sebagai kusen dan luster dipilih sebagai objek observasi karena banyak digunakan pada bahan bangunan, memiliki fungsi penting dalam konstruksi, serta menarik untuk dikaji dari segi kekuatan, estetika, dan potensi inovasinya di masa depan. Demikian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.